Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mujizat dan nama Tuhan, bukan komoditi untuk memperkaya diri. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 5, ayat 15 sampai ayat 23, yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika ia sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Tetapi, jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun." Naaman mendesaknya untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Lalu Naaman berkata, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal ini. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan ia bersandar pada tanganku, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehazi, hamba Elisa, abdi Allah itu, berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia, dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehazi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 5, ayat 15 sampai ayat 23, dengan membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan sebuah kisah yang menarik. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan, dan tidak menyalahgunakan nama Tuhan untuk keuntungan pribadi. Naaman, seorang panglima Aram, disembuhkan dari penyakit kusta oleh Nabi Elisa tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Namun, Gehazi, pelayan Elisa, tergoda oleh harta yang ditawarkan Naaman dan mengejarnya untuk meminta hadiah dengan alasan palsu. Tindakan Gehazi ini menunjukkan penyalahgunaan nama Tuhan dan pelayanan untuk kepentingan pribadi. Sebelum merenungkannya lebih lanjut, mari ajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri. Apakah kita pernah tergoda untuk menggunakan posisi atau pelayanan kita untuk keuntungan pribadi? Bagaimana kita menjaga integritas dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Dalam konteks modern, kita sering melihat bagaimana nama Tuhan atau pelayanan digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan materi. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menjual produk dengan embel-embel rohani, atau meminta sumbangan dengan janji-janji berkat yang sama sekali tidak berdasar. Kita harus waspada terhadap godaan ini, dan selalu mengingat bahwa pelayanan adalah tentang memberi, bukan menerima. Inti pesan Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk melayani dengan hati yang murni, dengan tidak mencari keuntungan pribadi. Integritas dalam pelayanan adalah hal yang sangat penting, dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh.
Mari kita akui di hadapan Tuhan jika kita pernah menyalahgunakan pelayanan atau namanya untuk keuntungan pribadi. Kita mohon pengampunan dan berkomitmen untuk melayani dengan hati yang tulus dan murni. Untuk itu kita perlu mendeklarasikan iman kita. Saya berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan integritas dan ketulusan. Saya menolak untuk menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan pribadi. Saya percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, dan saya akan mengandalkannya dalam segala hal. Mari kita akhiri dengan doa yang dinyanyikan, sebagai ungkapan komitmen kita untuk melayani Tuhan dengan hati yang murni. Hati yang murni, Tuhan ku datang dengan hati terbuka, mengakui segala salah dan dosa. Pernah gunakan namamu yang kudus untuk tujuan yang tak seharusnya. Bersihkan hatiku, Tuhan, jadikan aku hamba yang setia, tak mencari keuntungan dunia, hanya ingin memuliakan nama-Mu. Ajarku untuk melayani dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas. Biarlah kasih-Mu mengalir dalamku, menjadi berkat bagi sesama. Bersihkan hatiku, Tuhan, jadikan aku hamba yang setia, tak mencari keuntungan dunia, hanya ingin memuliakan nama-Mu. Ku serahkan hidupku sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pimpin langkahku setiap hari, agar setia hingga akhir nanti. Bersihkan hatiku, Tuhan, jadikan aku hamba yang setia, tak mencari keuntungan dunia, hanya ingin memuliakan nama-Mu. Ku serahkan hidupku sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pimpin langkahku setiap hari, agar setia hingga akhir nanti. Bersihkan hatiku, Tuhan, jadikan aku hamba yang setia, tak mencari keuntungan dunia, hanya ingin memuliakan nama-Mu. Hati yang murni, itulah doaku, setia melayani-Mu Tuhan, dalam suka dan duka, untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Hati yang murni, itulah doaku, setia melayani-Mu Tuhan.